Halo, selamat datang di kanal saya, Edit It, kanal tentang pemrograman dan teknologi informasi bersama saya Didit Nur. Oke, kalau kemarin saya udah bahas tentang Agile Software Development Methodology yang ada kaitan dengan Agile Manifesto apa aja 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang saya mau membuat sequelnya, yaitu nah, gimana sih praktek sebenarnya dan apa sih kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi? Gampang sih sebenarnya, saya balik saja. Pertama, process and tools over individual and interaction. Jadi daripada mengencourage atau mendorong tim supaya saling berkomunikasi antara product management dan stakeholder, apa yang terjadi? Fokus ke Jira. Install Jira, klik 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 dan lihat oh ini apa workflow-nya. Ikutin. Nah, itu apa itu? Kan bertentangan. Walaupun udah ngakunya agile, tapi udah install Jira, kemudian ikutin aja workflow-nya. Not really. Dan sebenarnya Jira is ya saya ada love hate dengan Jira, tapi sebenarnya Jira itu cuman tool untuk saling ngobrol. Atau misalnya nih yang sering terjadi kalau di engineer ini, itu udah ada dokumentasi. What? Ya, diterangkan gitu loh. Ini softwarenya ngapain, kodenya ngapain, ngobrol gitu loh. Coba baca dokumentasi RTFM. Fine kalau itu emang software yang cukup standar. Nah, kalau misalnya software yang Anda bikin, yang sampean-sampean nih bikin, yang mbok ya diomongin gitu loh, ngomong aja. Dokumentasi itu juga sama dengan Jira tadi. Dokumentasi itu cara atau media untuk berkomunikasi. Komunikasi itu antara dua orang atau lebih, individual and interaction. Ingat, itu yang penting. Nomor satu, ini yang suka jadi salah. Kalau lagi coding atau sedang dalam pembuatan software, ya udah itu ada dokumentasi, ada Jiranya, udah ikutin aja. What? Tujuannya bukan itu cuma metode atau bukan, itu cuma tool atau alat supaya orang-orang itu saling berinteraksi gitu. Jadi pemakaian misal Jira, ada dokumentasi Jira sama Confluence gitu, udah agile, enggak juga. Itu nomor satu ya. Kesalahan yang kedua, ini juga tinggal dibalik saja, comprehensive documentation over working software. Baik, mungkin teman-teman sudah tidak pakai dokumentasi yang panjang lebar, betul. Nah, tapi kadang-kadang ini nih, misalnya saya sudah pakai TDD, saya sudah pakai Cucumber BDD gitu kan. Artinya software saya korek dong, udah bener, udah TDD, coveragenya 100%. Enggak, enggak kayak gitu. Jadi, yang penting itu working software yang benar-benar betul untuk customernya. Bukan karena sudah TDD terus bener, enggak, belum tentu. TDD itu salah satu praktek untuk memverifikasi behavior. Nah, kalau yang dites aja salah, asumsinya salah, yang dites kan juga salah. Jadi ya, working software. Yang penting tuh software yang di-deploy ke production. Coverage bagus, BDD bagus, unit test covernya gede bagus. Tapi yang paling bagus itu kalau udah sampai production. Dah, itu paling bagus. Untuk supaya customer bisa ngasih feedback. Itu yang kedua, kesalahan kedua. Saya balik saja semua. Yang ketiga, kan harusnya customer collaboration over contract negotiation. Yang terjadi dalam tim yang ngakunya agile adalah negotiation contract lebih penting dari customer collaboration. Customer collaboration itu kalau di perusahaan yang besar mungkin diwakili sama product manager. Apa yang terjadi? Contract negotiation. Estimasi, kemudian bilang, "Oh ya, lu komit ya di sini." Padahal ya jadinya komitmen malah cuma estimasi. It's not something that is good karena harusnya saling berkolaborasi, saling ngobrol antara product manager sebagai perwakilan customer dan developer gitu. Jadi ini yang nomor 3. Yang nomor 4 ini lebih parah lagi, yaitu following a plan over responding to change, yang harusnya kebalik dong. Kan market bilang apa, ada feedback apa, kita merespon. Nah, ini kalau ini dua-duanya, bukan dua-duanya sih sebenarnya, engineer juga ada salahnya. Misalnya, bisa nggak diganti seperti ini? Nggak bisa. Kan lu bilang kemarin kayak gini. No, bukan kayak gitu. Itu 4-4-nya udah dilanggar. 1, individual interaksinya nggak sehat. Terus yang kedua, ya
apa itu? Kok kayak gitu gitu kan? Plan tadi bisa berubah kapanpun. Kita sebagai engineer itu sudah ada teknik-teknik yang bisa dipakai, misalnya CI/CD, misalnya kayak feature flag, bisa macam-macam. Kemudian apalah gunanya TDD dan PDD kalau bukan buat itu? Kita meningkatkan confidence atau kepedean kita dalam ngedeploy software ke production. Kalau udah ada BD, udah ada TDD, itu gunanya supaya kita bisa respon ke change. Ada perubahan requirement, ada perubahan behavior, ya udah ditulis tesnya, kita ubah software-nya sudah itu deploy. Itu maksudnya. Bukan untuk kayak wah-wahan bisa buat dokumentasi kalau udah ini sudah coverage udah gede banget. Itu indikator tapi belum tentu benar. Jadi dibalik saja kesalahannya sudah kelihatan banget. Kalau teman-teman pernah ngalamin ini semua, ya saya cukup prihatin karena saya juga kadang-kadang mengalami. Di sejarah saya ada di software development ini di Indonesia, ya kadang-kadang ngalamin kayak gitu. Jadi itu tadi beberapa miskonsepsi atau kesalahan dalam penerapan Agile Software Development. Mungkin ada pengalaman yang lain atau ada kritik atas yang saya sebutkan tadi, silahkan tulis di komen di bawah. Oke. Mau bisa coding? Nggak usah rungsing. Yang penting coding aja dulu. Tapi jangan lupa subscribe, kemudian like, lalu klik tombol lonceng. Itu penting supaya nggak ketinggalan sama video-video saya selanjutnya. Oke, dadah!